Melanjutkan cerita misteri penunggu kosan, jangan lupa siapkan earphone dan matikan lampu. Selamat menonton, enjoy. Tiba-tiba, kamera yang mereka bawa mati begitu saja, meskipun baterainya masih penuh. Saat itu juga, pintu kamar tertutup dengan keras di belakang mereka, membuat semua orang kaget. Mereka berusaha membuka pintu, tapi pintu seolah terkunci rapat dari luar. Di tengah kepanikan, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah lorong. Semakin lama semakin jelas. Suara itu bukan suara manusia terlalu berat dan lambat. Ketika mereka melihat ke arah pintu, bayangan hitam muncul di balik celah pintu yang sedikit terbuka. Sosok itu terlihat seperti wanita tua dengan tubuh bungkuk dan rambut acak-acakan. Tatapannya dingin dan dia mulai bergerak mendekati mereka. Mereka semua mulai panik. Mencoba membuka pintu dengan paksa, tapi tidak berhasil. Ari yang paling sensitif dengan hal gaib langsung jatuh pingsan di tempat, sementara yang lainnya gemetar ketakutan. Dalam keputusasaan, Dika berteriak meminta bantuan, meskipun dia tahu tidak ada orang lain di sana. Namun, entah bagaimana, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir dua kali, mereka semua lari keluar dari kamar, menggendong Ari yang pingsan. Setelah berhasil keluar dari kosan, mereka berlari sejauh mungkin tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di luar kosan, Ari tersadar dari pingsannya, tapi wajahnya pucat dan dia terlihat sangat kebingungan. Dia mengaku melihat sosok wanita tua itu tepat di depannya sebelum pingsan. Dan wanita itu berbisik sesuatu yang membuatnya ketakutan. Setelah kejadian itu, Dika dan teman-temannya berjanji tidak akan pernah kembali ke kosan itu lagi. Mereka akhirnya menyadari bahwa cerita horor tentang kosan angker itu bukan sekadar mitos. Beberapa hari kemudian, Dika dan teman-temannya menemui Bu Siti untuk meminta perlindungan. Sama seperti yang dilakukan Andi dan kelompoknya sebelumnya. Sejak malam itu, kosan angker tersebut benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi yang berani mendekatinya, bahkan sekadar untuk uji nyali. Hingga kini, kosan itu tetap kosong, dan cerita tentang keangkerannya terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan mahasiswa. Mereka percaya bahwa arwah wanita tua itu masih ada di sana, menunggu siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Beberapa tahun berlalu setelah insiden yang dialami Dika dan teman-temannya, kosan angker itu semakin ditinggalkan. Namun, cerita tentang keangkerannya tetap hidup. Mahasiswa baru yang datang setiap tahun pasti mendengar bisik-bisik tentang tempat itu. Meski tak ada yang benar-benar berani untuk membuktikan sendiri. Bahkan warga sekitar kosan mulai menghindari lewat di depannya, terutama saat malam tiba. Namun, ada satu kejadian yang kemudian menghidupkan kembali teror di kosan tersebut. Seorang pemilik properti yang baru membeli tanah di sekitar kosan berencana untuk merubuhkan bangunan itu dan membangun apartemen modern. Bagi pengembang itu, cerita tentang arwah wanita tua hanyalah mitos belaka. Sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Rencana renovasi pun diumumkan, dan tim konstruksi mulai bersiap untuk memulai pekerjaan. Pekerjaan pembongkaran dimulai dengan menghancurkan beberapa bagian bangunan yang sudah rusak. Namun, dari hari pertama, para pekerja mulai merasakan keanehan. Mesin-mesin seringkali tiba-tiba mati tanpa sebab dan beberapa alat berat bahkan mengalami kerusakan tak terduga. Salah satu pekerja
mengaku mendengar suara tangisan pelan di salah satu kamar yang sudah hampir runtuh, padahal tidak ada siapapun di sana. Keanehan semakin terasa ketika salah satu pekerja, Pak Budi, mengalami kecelakaan misterius saat sedang memeriksa fondasi bangunan. Tiba-tiba dia jatuh dari tangga tanpa alasan jelas. Meskipun tangganya stabil, Pak Budi bersikeras merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Dia mengalami luka cukup parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, banyak pekerja mulai merasa takut dan menolak melanjutkan pekerjaan di kosan tersebut. Pemilik properti yang masih tidak percaya dengan cerita mistis itu memaksa tim konstruksi untuk terus bekerja. Namun, setiap hari selalu saja ada masalah, mulai dari alat-alat yang hilang, catatan yang kacau, hingga suara-suara aneh yang semakin sering terdengar, terutama di malam hari. Pekerja-pekerja yang tersisa mulai resah dan beberapa di antaranya bahkan mengundurkan diri. Puncaknya terjadi ketika seorang pekerja lain, Anton, menghilang tanpa jejak. Anton, yang mendapat tugas untuk mengawasi lokasi proyek di malam hari, tidak pernah kembali ke pos penjaga. Ketika tim pencari datang esok paginya, mereka menemukan semua alat kerjanya masih tergeletak di tempat. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya yang lebih menyeramkan. Di salah satu kamar di lantai atas, mereka menemukan coretan di dinding berupa kata-kata aneh yang tampak seperti tulisan tangan Anton. Coretan itu berbunyi, "Dia sudah datang. Dia tidak akan pergi." Setelah kejadian hilangnya Anton, pemilik properti mulai panik. Dia menghubungi seorang paranormal lokal untuk mencari solusi. Paranormal tersebut, seorang pria tua bernama Pak Surya, datang dan melakukan pembacaan di kosan itu. Menurut Pak Surya, arwah yang menghuni kosan bukan hanya satu, tetapi ada beberapa arwah yang terikat di sana. Salah satunya adalah arwah wanita tua yang sangat kuat dan penuh dendam. Pak Surya juga menjelaskan bahwa wanita tua itu dulunya adalah seorang pemilik kosan yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dalam kesepian dan kemarahan setelah keluarganya meninggalkannya dan dia merasa terjebak di tempat itu. Arwahnya tidak pernah bisa beristirahat dengan damai dan semakin lama menjadi semakin ganas terhadap siapapun yang mendekati wilayahnya. Pak Surya melakukan ritual pembersihan, namun dia memperingatkan bahwa pembersihan ini hanya sementara. Selama kosan itu masih berdiri, arwah wanita tua itu akan terus menghantui tempat tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror itu selamanya adalah dengan menghancurkan seluruh bangunan dan memberikan doa khusus untuk arwah-arwah yang terperangkap di sana. Namun, bahkan dengan peringatan Pak Surya, pengembang properti itu tidak segera bertindak. Beberapa bulan kemudian, proyek tersebut terhenti sepenuhnya karena masalah-masalah teknis yang tidak dapat dijelaskan. Pemilik properti akhirnya menyerah dan menjual tanah itu, meninggalkannya kosong. Kosan angker itu tetap berdiri, semakin lapuk oleh waktu, meskipun bangunannya semakin rusak. Cerita-cerita horor tentang tempat itu semakin kuat. Para mahasiswa dan warga sekitar sepakat bahwa tempat itu harus dibiarkan kosong sebagai tempat peristirahatan arwah yang tidak bisa lagi diganggu. Kosan tersebut menjadi simbol dari kisah tragis dan penuh misteri yang terus menghantui generasi demi generasi. Tidak ada yang tahu kapan teror di kosan itu akan benar-benar berakhir atau apakah ia memang pernah bisa berakhir.